Alhamdulillah ada kabar gembira lagi bagi Timnas Indonesia. PSSI gerak cepat datangkan oleh Romani dan segera selesaikan kasus Maarten Paes. PSSI siapkan pemain-pemain tersebut untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka dipastikan berjuang bersama Timnas pada kualifikasi Piala Dunia? Bikin kaget dan sekaligus bikin bangga Indonesia. Maarten Paes diminati klub Serie A hingga Bundesliga, sementara itu proses bela Timnas Indonesia masih diusahakan oleh PSSI segera cepat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow, guncangkan Asia. Ini dia daftar lengkap nilai pasar terkini 12 pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Nilai pasar Tom Haye bikin geger, melebihi Ronaldo. Begini penjelasannya. Wah, kesempatan untuk Liga 1 Indonesia tarik pemain ini. Justin Hubner bilang akan tinggalkan Cerezo Osaka bulan ini, auto langsung jadi rebutan klub Liga 1. Akan tetapi Wolves lebih cepat menarik bek Timnas Indonesia tersebut. Begini penjelasannya. Gila, gacor banget nih. Prioritaskan agenda Timnas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno alias GBK batasi terima event non-olahraga, dipersiapkan agar Indonesia main dengan nyaman saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini penjelasannya. Wow! Calon kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes masuk daftar incaran utama Empoli. Auto jadi rebutan klub Serie A. Ini penjelasannya. Menyala Bang J, sudah pilih Timnas Indonesia? Begini cara J Itzes beri dukungan untuk Belanda di Euro 2024. Ini penjelasannya. Gacor, membara. Proses seleksi di Timnas Indonesia sangat ketat. Tidak akan ada pemain titipan, pemain-pemain berpotensi akan muncul di sini. Ini penjelasannya. Ini dia cerita Nathan Chuaon ke media Belanda soal bela Timnas Indonesia dan dua tim lainnya dalam satu musim. Begini penjelasannya. Gacor, Maarten Paes jadi rebutan klub Serie A. Tapi Empoli gerak cepat dan pinjam Maarten Paes langsung main di Serie A. Ini penjelasannya. Wow, sangat ketat. 5 pemain bakal dicoret Indra Syafri untuk membentuk skuad Timnas U-19 Indonesia yang didaftarkan di AFF U19 2024. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. PSSI siapkan kejutan di Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI Federasi Sepak Bola Indonesia sedang dalam persiapan matang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kini tengah berada dalam mode kerja keras untuk mempersiapkan tim nasional Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dalam upaya menguatkan skuadnya, PSSI tidak hanya menyelesaikan kasus Maarten Paes dengan serius, tetapi juga aktif mencari pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi. Menurut Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, proses pencarian pemain tambahan ini dilakukan dengan cermat meskipun dalam mode kerja yang cenderung tidak diumumkan ke publik sebelum semua persyaratan terpenuhi. Saat ini kami sedang berusaha mendatangkan pemain baru yang dapat memperkuat timnas. Hal ini penting bagi kemajuan sepak bola Indonesia, ujar Arya. PSSI juga tengah menghadapi tantangan dalam menyelesaikan kasus Maarten Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga yang berkaitan dengan statusnya sebagai pemain yang pernah memperkuat tim nasional Belanda. Meskipun demikian, PSSI tetap optimis dapat mengatasi hambatan tersebut. Kami memahami pentingnya memiliki kekuatan tambahan di timnas. Ini adalah langkah besar untuk mencapai tujuan besar kami dalam kompetisi internasional, tambah Arya. Dengan fokus pada peningkatan kualitas tim, PSSI menegaskan komitmennya untuk terus berjuang mendapatkan hasil terbaik bagi sepak bola Indonesia. Maarten Paes diburu klub-klub Eropa meskipun tantangan bersama timnas Indonesia masih panjang. Maarten Paes, pemain yang tengah dalam proses panjang untuk bergabung dengan timnas Indonesia, saat ini menjadi incaran klub-klub besar di Eropa seperti Serie A dan Bundesliga. Pada bursa transfer musim panas ini, Paes disebut masuk radar klub Jerman dan saat ini diberitakan bahwa Empoli, klub Serie A, tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024 hingga 2025 dengan Maarten Paes dan Anthony Racciopi dari Young Boys menjadi prioritas utama mereka. Keputusan mengenai transfer ini akan dibahas dalam rapat pada Rabu dalam kurung 10 Juli 2024. Namun meskipun diminati klub-klub Eropa, Paes masih menghadapi hambatan untuk dapat memperkuat timnas Indonesia. Proses administrasi yang panjang di Pengadilan Arbitrase Olahraga masih belum menemukan titik terang, mengingat Paes pernah membela timnas U21 Belanda sebelumnya. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa proses administrasi di FIFA terus berjalan. Sementara Sekjen PSSI, Yunus Nusi, tetap berhati-hati dalam memberikan jaminan terkait ketersediaan Paes untuk timnas Indonesia pada kompetisi mendatang. Meskipun ada tantangan, kami terus berusaha maksimal untuk mengurus Maarten Paes. Tim kami tetap fokus dan berkomitmen penuh, ujar Yunus Nusi dalam pernyataannya. PSSI berharap dapat menyelesaikan semua proses dengan baik dan membawa Maarten Paes ke dalam skuad timnas Indonesia, menguatkan persiapan mereka untuk tantangan kualifikasi internasional mendatang. Ini dia daftar nilai pasar terbaru pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tom Haye Puncaki dengan nilai tertinggi. Skuad timnas Indonesia tengah sibuk dengan aktivitas klub masing-masing menjelang musim baru. Beberapa di antaranya telah memulai persiapan dengan serius, seperti Jay Itzes bersama Venezia yang menatap Serie A Italia 2024/2025. Pemain-pemain timnas Indonesia di BRI Liga 1 juga tengah fokus pada pramusim, dengan liga ini akan segera dimulai kembali pada 9 Agustus mendatang. Namun perhatian juga tertuju pada pemain-pemain yang sedang mencari klub baru. Tom Haye dan Calvin Verdon telah memastikan tidak akan kembali memperkuat klub mereka sebelumnya. Tom Haye dengan nilai pasar mencapai 52,14 miliar rupiah, kini memegang posisi sebagai pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi. Gelandang berusia 29 tahun ini memang sedang mencari tantangan baru setelah meninggalkan SC Heerenveen. Sementara itu, nilai pasar Jordi Amat mengalami penurunan karena faktor usia yang kini sudah 32 tahun.
Meskipun demikian, nilai pasar amat yang mencapai 13,91 miliar rupiah masih menunjukkan harga yang signifikan untuk pemain timnas Indonesia. Perlu dicatat bahwa nilai pasar Jordi Amat pernah mencapai lebih dari 80 miliar rupiah ketika ia memperkuat Rayo Vallecano pada tahun 2018. Pemain-pemain timnas Indonesia lainnya juga memiliki nilai pasar yang beragam, mencerminkan potensi dan prestasi mereka di panggung sepak bola nasional dan internasional. Justin Hubner akan tinggalkan Cerezo Osaka bulan ini. Wolves instruksi kembalikan bek timnas Indonesia lebih cepat. Justin Hubner, bek timnas Indonesia, memberikan isyarat bahwa dia akan meninggalkan Cerezo Osaka pada bulan ini sesuai dengan unggahan eksklusifnya di Instastory. Dalam interaksinya, Justin menyatakan akan kembali ke klub induknya, Wolves, atau mungkin melanjutkan masa peminjaman ke klub lain setelah meninggalkan Jepang. Pada awalnya, masa peminjaman Justin di Cerezo Osaka direncanakan hingga Desember 2024. Namun, Wolves dilaporkan tidak puas dengan sedikitnya waktu bermain yang diperoleh Justin di klub Jepang, sehingga mereka meminta untuk memanggilnya kembali lebih cepat. Ada rumor bahwa Wolves ingin memanggil Justin kembali lebih awal dari perjanjian karena minimnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut. Justin Hubner, yang baru berusia 20 tahun, hanya mengumpulkan 83 menit bermain dalam 6 penampilan di J1 League dan 107 menit dalam 2 pertandingan J-League Cup. Di sisi lain, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu bermain untuk timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior sepanjang tahun 2024. Reaksi Justin terhadap pemberitaan ini ditunjukkan melalui emotikon 2 tangan terbuka ke depan di media sosialnya. Meskipun begitu, Presiden Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima, sebelumnya menegaskan bahwa Justin masih dianggap penting bagi klub. Meskipun mereka menolak permintaan untuk melepasnya ke timnas U23 Indonesia dalam play-off Olimpiade 2024. Kami menghargai kontribusinya di tim, terutama mengingat situasi cedera yang kami alami, kata Morishima. Sementara Justin terus mempersiapkan diri untuk pertandingan mendatang dengan Vissel Kobe, masa depannya di Cerezo Osaka dan langkah selanjutnya akan segera diketahui dalam waktu dekat. Prioritaskan agenda Timnas Indonesia, GBK batasi terima event non-olahraga. Stadion utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta Pusat akan memprioritaskan kegiatan Timnas Indonesia dengan membatasi event non-olahraga di tempat tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK, Sri Lestari Puji Astuti, dalam konferensi pers di SUGBK. Menurut Sri Lestari, SUGBK kembali menegaskan peran utamanya sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah. Stadion ini akan digunakan terutama untuk latihan dan kegiatan timnas, termasuk timnas sepak bola, akuatik, dan hoki yang rutin berlatih di lapangan A dan B. Dalam pengelolaannya, kami memberikan prioritas pada timnas untuk berlatih dan melakukan kegiatan mereka. Statistik menunjukkan bahwa pemakaian terbesar SUGBK adalah untuk kegiatan olahraga, kata Sri Lestari. Penggunaan SUGBK untuk kegiatan non-olahraga akan dibatasi hingga akhir tahun 2024. Hal ini dilakukan agar stadion dapat fokus mempersiapkan 2 laga kandang Timnas Indonesia dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Kegiatan non-olahraga seperti misa pada kunjungan Paus Fransiskus pada 5 September 2024 akan diselenggarakan di SUGBK selama periode ini. Direktur Umum GBK Hadi Sulistia menambahkan bahwa banyak permintaan untuk event non-olahraga telah ditolak dengan prioritas tetap pada kegiatan olahraga internasional. Saat ini, SUGBK sedang dalam proses revitalisasi rumput lapangan yang ditargetkan selesai pada Oktober 2024.
untuk memastikan kondisinya optimal dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia. Tambah David Prastian, Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan GBK. Jay Itzes mendukung timnas Belanda di Euro 2024 melalui media sosial. Jay Itzes, bek timnas Indonesia, telah memberikan dukungan yang kuat kepada timnas Belanda menjelang semifinal Euro 2024 di mana mereka akan menghadapi Inggris. Dukungan ini disampaikan melalui platform media sosial Oranje Indonesia, komunitas supporter timnas Belanda di Indonesia. Belanda meskipun tidak begitu meyakinkan di fase grup, telah menunjukkan performa yang mengesankan saat melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Turki. Sebaliknya, Inggris yang dipimpin oleh Harry Kane telah mengalahkan Swiss di perempat final. Jay Itzes bergabung dengan Sandy Walsh dan Mark Klok dalam memberikan dukungan kepada Virgil van Dijk dan rekan-rekannya dalam pertandingan besar ini. Sebelumnya, saat Indonesia berlaga di Piala Asia 2023, beberapa pemain Belanda seperti Tijani Reijners dan Frenkie de Jong juga memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Dengan adanya dukungan dari para pemain internasional ini, tercipta hubungan istimewa antara kedua tim nasional, menunjukkan solidaritas lintas negara dalam dunia sepak bola. Jay Itzes mengajak semua untuk mendukung timnas Belanda dengan optimisme tinggi, seraya berharap mereka meraih kesuksesan di Euro 2024. Maarten Paes diburu Empoli tetap terkendala untuk bela timnas Indonesia. Maarten Paes, calon kiper timnas Indonesia, kini menjadi incaran utama klub Serie A Italia, Empoli, untuk musim 2024/2025. Kabar ini diumumkan oleh jurnalis Italia terkemuka, Gianluca Di Marzio, yang menyebutkan bahwa Empoli menginginkan Paes sebagai bagian dari skuad mereka. Meskipun demikian, masa depan Paes di timnas Indonesia masih terkendala. Meskipun telah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024, Paes belum dapat memperkuat timnas Indonesia karena aturan FIFA yang membatasi perpindahan federasi bagi pemain yang telah tampil di level internasional untuk negara lain setelah usia 21 tahun. Maarten Paes yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer MLS masih harus menyelesaikan proses hukumnya di pengadilan arbitrase olahraga terkait sengketa statusnya. PSSI telah aktif dalam mengupayakan hal ini, namun belum ada kepastian kapan kasusnya akan selesai. Pada saat yang sama, Paes baru saja terpilih menjadi bagian dari MLS All-Star 2024, menunjukkan reputasi dan kualitasnya yang diakui secara internasional. Namun untuk fans Indonesia, kehadiran Paes di MLS All-Star tetap menarik perhatian sebagai perwakilan Indonesia di panggung dunia. Meskipun belum dapat dipastikan apakah Maarten Paes akan segera bermain untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dan harapan terus mengalir dari penggemar dan pihak terkait untuk melihatnya berseragam merah putih di masa depan. Proses seleksi di timnas Indonesia sangat ketat, tidak akan ada pemain titipan. Proses seleksi pemain di timnas Indonesia untuk kategori U16 dan U20 ditekankan sangat ketat dan transparan. Dengan penegasan bahwa tidak ada pemain yang dapat masuk hanya berdasarkan kedekatannya dengan pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Zaki Iskandar, manajer timnas U16 dan U20 Indonesia, untuk menegaskan bahwa semua pemain yang terpilih adalah hasil dari seleksi yang ketat oleh tim teknis kepelatihan. Zaki menjelaskan bahwa di timnas U16 yang dipimpin oleh Nova Arianto dan timnas U20 yang dikomandoi oleh Indra Syafri, proses seleksi dilakukan secara objektif. Contohnya adalah kasus Fardan Aris Setiawan yang meskipun sebelumnya menjadi perbincangan karena hubungannya dengan anggota komite eksekutif PSSI, Eko Setiawan, tidak berhasil masuk dalam skuad akhir.
PSSI sebagai badan pengelola sepak bola nasional menegaskan komitmennya terhadap integritas dalam seleksi pemain di semua level usia timnas Indonesia. Menurut Zaki, keputusan untuk memilih atau mencoret pemain didasarkan pada kualitas dan potensi mereka yang dinilai oleh tim seleksi yang telah diberi wewenang. Tim kepelatihan di bawah arahan Shin Tae-yong telah menetapkan standar dan parameter yang ketat untuk seleksi pemain. Hal ini memastikan bahwa setiap pemain yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk kemampuan teknis dan pemahaman taktikal yang sesuai dengan skema permainan yang diterapkan. Ini dia cerita Nathan Chu Aon ke media Belanda soal bela timnas Indonesia dan dua tim lainnya dalam satu musim. Nathan Chu Aon, seorang bek berusia 22 tahun, telah menjalani musim yang dinamis dan penuh tantangan dalam kariernya di dunia sepak bola. Dia membagikan ceritanya kepada media Belanda termasuk Van Online mengenai pengalamannya membela beberapa tim dalam satu musim terakhir. Musim 2023 per 2024 dimulai dengan Nathan bergabung bersama Swansea City FC, klub divisi kedua Liga Inggris pada 13 Agustus 2023. Namun, pada Januari 2024, Nathan dipinjamkan ke SC Heerenveen, klub kasta pertama Belanda. Pada Maret 2024, Nathan Chu Aon membuat debutnya untuk timnas Indonesia yang menjadi momen penting dalam karirnya. Sejak itu dia telah mengumpulkan 4 caps untuk timnas senior Indonesia. Selain itu, dia juga bermain untuk timnas U-Strip 23 Indonesia dalam Piala Asia U-Strip 23 2024. Nathan menceritakan bahwa pengalamannya bersama SC Heerenveen sangat mengajarkannya untuk beradaptasi dengan cepat dalam tim yang baru. Dia menyatakan di SC Heerenveen, saya belajar bagaimana cara beradaptasi dengan tim baru dengan mudah. Dia juga mengakui bahwa bermain untuk 3 tim yang berbeda dalam satu musim adalah pengalaman yang intens. Nathan menjalani musim dengan bermain untuk Swansea City di Inggris, membela timnas Indonesia di level internasional, dan bermain di Eredivisie dengan SC Heerenveen. Ini tidak hanya memberinya kesempatan untuk bermain di kompetisi yang berbeda, tetapi juga mengenal banyak orang baru dalam perjalanan kariernya. Calon kiper timnas Indonesia Maarten Paes OTW ke Serie A, Empoli ingin pinjam dulu dengan opsi permanen. Calon penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes membuka kesempatan bermain di Liga Italia Serie A musim 2024 per 2025. Ia sedang diburu Empoli pada jendela transfer musim panas 2024. Empoli sudah menjalani kontak dengan FC Dallas, klub dari sang kiper. Pihak klub Empoli menginginkan jasa Maarten Paes dengan status peminjaman terlebih dahulu untuk mengarungi musim 2024 per 2025. Dalam beberapa jam terakhir, Empoli sedang bergerak di pasar transfer. Klub Tuscany telah mengidentifikasi profil penjaga gawang Maarten Paes dari Dallas. Dengan demikian, pada hari Rabu 10 Juli ada kontak baru dengan klub Amerika tersebut, tulis Gianluca Di Marzio, Kamis (11 Juli 2024), dini hari waktu Indonesia Barat. Empoli sedang berusaha untuk peminjaman dengan hak penebusan penuh di akhir musim. Paes masih berusia 26 tahun. Memiliki tinggi 1,92 meter. Menghabiskan kariernya di Belanda bersama NEC Nijmegen dan Utrecht sebelum ke Dallas yang musim ini sudah memainkan 24 laga. Tambah informasi dari Di Marzio. Indra Syafri akan coret 5 pemain untuk skuad timnas di Piala AFF U19 2024 pelatih timnas Indonesia U19. Indra Syafri telah mengumumkan rencananya untuk membentuk skuad yang akan bertanding di ASEAN Cup U190 2024.
Dari 28 pemain yang dipanggil untuk persiapan turnamen, hanya 23 yang akan didaftarkan. Artinya 5 pemain harus dicoret dari skuad. Dari 33 pemain awal, kami harus memilih 23 untuk ASEAN Cup. Saat ini kami sudah menentukan 28 pemain untuk berlatih di Surabaya, kata Indra Syafri dari PSSI. Di antara 28 pemain itu, terdapat 2 pemain yang bermain di luar negeri, yaitu Jens Raven dari FC Dordrecht dan Wilber Jardim dari Sao Paulo FC. AFF U19 2024 akan dimulai dengan pertandingan melawan Filipina pada 17 Juli 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain Filipina, Indonesia juga akan berhadapan dengan Kamboja dan Timor Leste di fase grup. Indra Syafri berharap untuk meraih hasil yang baik dengan skuad yang sudah dipersiapkan dengan matang.